Anda kembali di Indonesia Business Forum, pemirsa. Kita lanjutkan diskusi kita. Kalau sebelumnya Pak Derajat ini juga sudah menyampaikan bahwa biarkan pemerintah yang baru ini bekerja sampai dengan 100 hari. Nah, setelah 100 hari ini seperti apa? Mungkin saya mau minta respon dari pengamat Bang Ahmad Nur. Silahkan bisa memberikan closing statement. Saya berharap dalam organisasi itu ada learning curve waktu dia belajar. Nah, waktu dia belajar nih harusnya prosesnya itu singkat. Jadi harusnya nggak butuh 100 hari. Hasilnya itu nyata itu bisa dibuat 30 hari kelihatan. Harapan kita. Tetapi kalau melihat orang yang dipanggil, kabinet kemarin dan wakil kabinet kemarin saya hitung tuh 108 orang. Dan 108 orang mengingatkan saya kabinet 100 menteri ini. Dan Anda bisa bayangkan bukan hanya orang lama tetapi harus menyusun organisasi yang meliputi 100 orang ini cukup challenging. Sehingga saya ingin sampaikan bahwa ini memang hak prerogatifnya calon presiden terpilih. Kita memang berikan waktu tetapi kita berharap cepat. Dan saya kira sekarang ini momennya adalah momen yang tidak bisa lama-lama lagi. Karena bonus demografi yang terjadi ke depan akan habis di era Pak Prabowo sekarang. Karena kalau menyanyiakan 1 hari pun menurut saya itu sangat celaka kita. Karena ini kesempatan emas akan hilang. Sehingga saya ingin sampaikan bahwa ya selamat bertugas buat nanti orang-orang yang terpilih secara resmi di tanggal 21 nanti diumumkannya dan disumpah. Tetapi saya ingin ingatkan bahwa mereka tidak bisa lagi menggunakan alasan sedang belajar, butuh koordinasi lama, tidak. Rakyat butuh cepat dan saya kira Pak Prabowo juga mengatakan bahwa kita langsung kerja cepat, kita tidak mau menyanyiakan waktu dan yang paling penting adalah 8% itu harus tercapai. Saya ingin punya 2 prediksi. Prediksi yang pertama saya adalah, saya kalau punya feeling ini kabinet ini nggak bertahan lebih dari 1 tahun. Ini pasti akan ada reshuffle. Kenapa? Alasannya sederhana, ini hanya untuk smoothing transisi saja. Tapi yang kedua prediksi saya ini mudah-mudahan setelah diganti baru dia bisa lari dengan sangat cepat. Harapan saya begitu. Itu harapan dari Bang Ahmad Nur. Nah, saya mau ke Mas Frits, silakan singkat saja Mas. Jadi izin Mbak, jadi kami di Kadin pun sebenarnya tadi saya tambahkan dengan program makan bergizi yang disampaikan oleh Dewan Penasihat kami Pak Hashim. Jadi di kita itu kami sangat optimis dengan adanya makan bergizi itu seperti yang kita perkirakan itu juga akan menyerap banyak tenaga kerja. Karena tenaga kerja untuk menyiapkan makan bergizi ini baik dari sisi dapurnya, tukang masaknya, tukang pengantarannya itu sangat berpotensi untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru. Nah, dan juga mungkin saya izin Mbak menyampaikan, jadi kami di Kadin Indonesia, khususnya di Kadin-Kadin Provinsi juga sangat mengapresiasi di bawah kepemimpinan Bapak Anindya Bakri, itu ada satu Mbak yang mau saya sampaikan bahwa kami juga sudah dibawa untuk bertemu dengan Menteri Investasi Bapak Rosan Lostani, mantan Ketua Umum kami, untuk bisa melibatkan banyak investasi-investasi baru di daerah-daerah, di provinsi. Seperti tempat kami ada dua hal Mbak yang saya ini kan, itu sudah tidak lagi berbicara tambang Mbak, kami sekarang berbicara energi hijau gitu. Jadi ada carbon credit, biodiversity. Jadi bisnis-bisnis baru yang memang menurut kami ini bisnis yang bisa dikembangkan di era Pak Prabowo ke depannya. Bisnis yang bisa dikembangkan. Terakhir mungkin saya mau ke Bu Lisna. Bu Lisna, ini apa yang menjadi harapan dari para pedagang untuk pemerintahan ke depan, Bu? Kalau harapan saya sih lebih memperhatikan pedagang retail kayak saya yang jualannya secara langsung, itu aja. Untuk bisa diperhatikan. Terakhir, Pak Roy? Ya, kami memberi catatan optimis tapi dengan catatan. Artinya kami challenge dengan pemerintahan yang baru, kabinet yang baru, relevan, adaptif, ya konkret, ya tadi setuju untuk tidak berlama-lama lagi tetapi gercep, ya lugas dan selalu mengikutsertakan pelaku usaha, ya dan juga mendengar masyarakat. Jadi ini menjadi bagian yang penting untuk kita maju bersama. Baik. Karena keterbatasan waktu, saya tidak bisa mendengarkan begitu respon dari Pak Derajat. Mungkin Pak Derajat nih bisa mendengarkan suara-suara dari masyarakat, dari Bu Lisna, para pedagang, kemudian ada pengusaha retail, kemudian ada pengusaha daerah dan masyarakat lainnya tentunya. Terima kasih banyak untuk Ibu dan juga Bapak-Bapak atas waktunya di Indonesia Business Forum. Kita semua berharap bahwa pemerintahan ke depan ini bisa mengatasi tantangan ekonomi yang besar. Saya Fana Kintan mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda pemirsa. Sampai jumpa.